Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah suka yang ganjil. Berarti sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa? Bisa? Ibu bapak bisa? Sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar Ustadz dulu, kita Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasulku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan semua urusanku, lancarkan lidahku. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berilah kepahaman dalam menuntut ilmu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kecik Blok 15 Desa Blok 15 Sanggabru yang dimuliakan Allah beserta seluruh aparat desa, Pak Sekdes. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Nurul Iman beserta seluruh perangkat masjid. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu masyarakat Blok 15 Sanggabru. Yang Ustadz sayangi anak-anak Ustadz. Ustadz bilang, anak-anak, iya Ustadz, mantap. Bisa? Bisa? Anak-anak, iya Ustadz, mantap. Kita janji Bu, 10 orang yang nguap, 10 orang aja, ceramahnya berhenti. Setuju? Setuju? Setengah 10 Ustadz ceramah. Besok pagi mutiara subuh. Oh ya, perkenalan ya Bu. Udah kenal sama Ustadz? Udah. Ini sahabat Ustadz. Sekarang begitu ceramah malam hari ini. Kapan Pak tampil? Minggu depan udah bisa dilihat di YouTube. Ustadz mendunia sekarang. Jadi dari sini ke dunia bisa ditonton seluruh dunia. Bu, siap? Siap? Baik. Tolong lihat kawan-kawannya ibu bapak yang nguap. Kalau nguap 10 orang, ceramah selesai pulang. Oke? Itu lampu kuning. Kalau lampu hijau masih nyalang. Di awal tadi Ustadz aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk, supaya setan gak datang kemari. Oi, 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 oi.
dengar ceramah sami'na wa ngantukna. Dengar ceramah, dengar tapi sambil ngantuk. Pak, ada tuh Pak? Ada tuh? Bu, ada tuh? Tengok. Ada dengar ceramah sami'na wa SMS-na. SMS, WA. Dia nengok ustadz juga, tapi main WA juga, main foto ustadz juga. Ini ustadz di YouTube ini. Ada dengar ceramah sami'na waributna. Anak-anak, saya ceramah nggak lama-lama. Pokoknya kalau ibu bapak udah bosan, sinyal. Apa sinyalnya? Belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada ya? Baik. Saya kalau ceramah seperti ini agak santai. Kalau ceramah di radio on lagu tanya jawab, Pak Sakino ada nih nampak penggemarnya. Selesai. Baik, kita mulai. Bu, siap? Siap? Baik, Ustadz tanya. Tuhan kita siapa? Allah. Yakin? Baik, Ustadz tanya ibu-ibu. Bu, Nabi kita siapa? Siapa? Nabi Muhammad? Nabi Muhammad? Malu betul bilangnya. Baik, saya tanya bapak. Pak, istri bapak siapa? Maaf. Kitab kita apa Pak? Al-Quran. Bu, bapak, mengapa perlu maulid Nabi? Mengapa perlu Isra Mi'raj? Mengapa perlu nuzulul Quran? Karena Quran mengatakan fazakir inna fatazikra. Beri peringatan. Karena dalam peringatan itu ada manfaatnya. Ustaz tanya, ini acara ini ada nggak manfaatnya? Bu, ibu-ibu, bu, ada nggak manfaatnya? Ada. Anak-anak, ini manfaat apa enggak? Pak, ini berguna apa enggak? Baik, berarti ada manfaatnya. Sekarang, apa manfaat ini? Salah satunya mengingatkan kita apa? Cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bu, dengan peringatan Maulid Nabi, jadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai momen meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Oi, Ustadz tanya ya, tanya ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Berapa? 5. Betul? Betul? Baik, 100. Bu, rukun nikah ada berapa? Rukun berapa? Bu, kata dia rukun nikah 6. Sini kau dulu. 6. Sebentar Bu, Pak, rukun iman ada berapa Pak? 6. Nih,
Rukun nikah ada berapa? 7 kata. Baik, gak usah cerita nikah dulu. Ada bapak. Yuk nyanyi yuk. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Oi, anak-anak. Baik, peringatan Maulid kita bawa pulang. Apa nih bawa pulang? Oleh-olehnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami patuh. Ayo, kami dengar, kami patuh. Bu, kami dengar, kami sami'na wa ta'na. Peringatan Maulid meningkatkan keimanan. Rukun iman ada 6. Pertama apa? Percaya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Oi. Oi. Bu. Tahu syirik? Ibu-ibu. Mengamuk. Sembah Allah, jangan syirik. Ustaz tanya, siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang memberi rezeki? Siapakah yang menciptakan kamu? Yang menciptakan ayahmu? Bu, anak-anak, coba tengok, udah ada nggak yang nguap? Ada. Belum? Oh, berarti bisa jadi lama ini. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah? Sembah Allah, jangan syirik. Syirik dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik dosa besar. Woi, mau masuk surga? Neraka? Bu, mau masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga, Pak? Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik. Ada syirik besar bisa mengeluarkannya dari Islam. Contohnya apa? Nyembah berhala. Sebagaimana kafir Quraisy jahiliyah nyembah berhala. Ada yang syirik kecil bisa mendekati besar. Contohnya apa? Pakai jimat. Woi. Woi. Bu. Jangan pakai jimat. Jangan pakai jimat. Jangan pakai jimat. Inna, sesungguhnya tamaim, tamimah, termasuk apa? Tangkal, termasuk jimat, syirik. Jangan diganti C, Shim. Ketawa ibu-ibu. Anak-anak, bagaimana cara meningkatkan keimanan kepada Allah?
Sembah Allah, jangan syirik. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Salat. Ustadz mau kenalan dulu, siapa yang paling rajin salat subuh? Aku. Sini dulu sebentar. Sini dulu. Ustadz tanya ya. Ya. Siapa namamu? Pandi. Maradona. Pandi rajin salat subuh. Di masjid apa di rumah? Di rumah. Ayahnya ke masjid apa enggak? Enggak. Ayah hadir sekarang? Hah? Ayah datang nih. Datang. Nanti di rumah kayak kerja belanja. Pandi, rukun Islam ada berapa? 5. 1. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Woi, belum siap. Syahadat. Coba syahadat dulu. Syahadat mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sholat wajib berapa kali sehari? 5. Sebutkan sholat pagi-pagi. 5. Sholat. Kenapa kontak-kontak? Mana yang bagus nih? Ini. Tes. Mantap. Sholat pagi-pagi, orang masih tidur, udah bangun, dipanggil dengan as-salatu khairum minan naum. Sholat apa? Pandi, duduk dulu Pandi. Makasih ya. Ada sholatnya siang-siang, orang sedang kerja, dipanggil dengan hayyalas shalah. Sholat apa? Sholat maghrib. Zuhur. Ada orang sedang main bola, sedang main tenis, sedang main mancing, datang azan, hayyalal falah. Sholat apa? Bu, sholat apa bu? Sholat apa pak? Dengar pak waktu mancing itu. Hah? Saya lihat orang mancing itu khusyuk kali. Seperti apa? Seperti sholat. Sedang sholat, mikir. Mancing gak mikir. Kau kenapa? Aku kalau gelisah kemana? Ku ambil pancing. Terus apa? Pokoknya tenang jiwaku. Nggak dapat nggak apa-apa, yang penting tenang. Dianggap itu ibadah. Anak-anak, orang mukmin kalau gelisah apa yang dilakukan? Ambil wudu. Bentangkan sajadah. Hadap kiblat. Sholat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain kecil. Jelas? Bu, Pak, udah ada yang muat belum? Panjang nih. Ada. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kepada Allah? Ibadah. Nggak ada cerita kalau nggak ibadah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Sholat wajib. Kalau bisa di masjid. Saya yakin sholat subuh rame. Ya Pak Imam ya, mana Pak Imam? Mana Pak Imam? Pak keluar. Sholat subuh ramai. Ingat, sholat subuh memang cuma 2 rakaat. Tapi kata Rasul, rakaat
rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Anak-anak, baik, kita cerita maulid dulu ya. Ustaz tanya, siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Entah katanya. Bu, siapakah nama ibu Rasulullah? Ibu Partiem. Aminah. Bu, mohon maaf Bu. Siapakah nama ayahnya? Abdullah. Nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nama istrinya? Aminah. Aisyah. Aisyah. Khadijah. Ya. Baik. Bu, anak-anak. Belum ada yang nguap ini ya. Wah, capek Ustaz ini. Baik. Kita cerita maulid ini semoga jadi itibar. Rasulullah ketika dalam kandungan perut ibunya 2 tahun, bukan 2 tahun, 2 bulan, 2 tahun pula, 2 bulan dalam perut Aminah, ayahnya wafat. Siapa yang bapak ayahnya udah wafat? Tunjuk tangan. Ada? Aku kakak aku. Ayah udah wafat. Dia maju. Bu, pembelajaran sama kita. Rasulullah dari kecil ditempa dengan apa? Dengan kesulitan, dengan penderitaan, tapi tetap tegar. 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal. Ya Pak ya. Baru lahir diasuh sama ibu asuhnya. Siapa itu? Halimatus Sa'diyah. Kalau ibu begitu anak lahir, siapa yang ngasuh? Siapa Bu? Mama. Pak, begitu anak lahir siapa yang ngasuh Pak? Bapak. Ustaz tanya, kira-kira yang hadir ini pingin anak soleh apa anak salah? Anak soleh apa anak salah? Siapa yang merasa anak soleh? Banyak rupanya. Yang anak salah? Siapa? Bu, Pak, mari sama-sama kita berusaha menggapai anak soleh tahapan-tahapannya. Pertama, pilih pasangannya cocok, pasangannya ideal, pasangannya tepat. Bagaimana itu? Bukan langsung bim salabim, abrakadabra, udah besar. Tapi mulai dari memilih jodoh. Pemuda, pilih wanita, kata Rasulullah, tungkahul mar'atu li arba'in. Pemuda cari wanita, nikahi kena 4 hal. Pertama apa? Boleh karena lijamaliha, cantiknya. Boleh. Ustaz tanya pemuda, datang sama kamu wanita buruk rupanya, satu lagi cantik, pilih mana? Kok kamu ya? Pemuda. Pak, datang sama bapak, wanita cantik, kemudian kaya, pilih mana Pak? Istri kita bapak. Bu, datang calon menantunya kaya, ganteng, akhlaknya buruk, mau? Kaya, ganteng, akhlaknya bagus, agamanya bagus, mau? Mau katanya Bu. Kata Rasulullah, bagi wanita laki-laki cari 4 hal. Boleh kena kaya. Rasulullah nikah dengan Khadijah, tapi bukan kena kayanya, kena akhlaknya. Apalagi boleh kena cantiknya, boleh kena nasabnya, tapi lid diniha, karena agamanya. Jelas? Laki-lakinya muslim, perempuannya muslimah, nikah sah. Jangan laki-lakinya muslim, perempuannya enggak muslim,
haram nikah beda agama. Islamkan dulu. Jelas? Jelas? Jelas Pak? Bapak udah ada. Mau tambah lagi Pak? Bu? Lanjut. Langkah mendapat anak soleh pertama, kalau mau tahu calon cari menantu, satu, udah nguap. Tuh, ini anak-anakmu. Tuh. Satu, udah. Tuh. Baru satu. Udah 1 jam ceramah Ustadz, lebih kurang. Baru satu. 9 lagi. Dua. 8 lagi habis. Dah. Mana tadi? Pasangannya soleh, laki-lakinya soleh, perempuannya solehah. Ad-dunya mata wa khairu mata al-maratu solehah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan istri soleha. Kan ada tuh kan? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Betul nggak Pak? Betul kata Bapak. Betul. Hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Betul nggak Pak? Pak, kalau datang istri soleha, Bapak mau tambah lagi Pak? Enggak kata Bapak. Bu, pasangannya soleh, wanitanya solehah. Dah, apabila datang kepadamu kata Rasulullah seorang pemuda baik agamanya, baik akhlaknya, nikahi dia. Kalau enggak akan terjadi kehancuran dunia. 1, 2. Bagaimana mendapatkan anak yang soleh? Ini dalam rangka peringatan Maulid ini. Yang kedua, Bapak Ibu catat. Udah dapat pasangannya baik, sudah. Laki-lakinya baik, sudah. Agamanya sudah bagus, sudah. Kedua, apa? Segera khitbah. Segera lamar. Jangan biarkan ya udah jelas-jelas senang, udah suka, dipersulit. Lamar, khitbah. Tapi khitbah Rasulullah ajarkan kalau menkhitbah boleh dilihat cuma 2. Kalau dia wanita, muka, tangannya. Kadang ada laki-laki, aku mau khitbah kau. Terus karena mau khitbah kamu, saya ingin lihat seutuhnya. Jangan. Karena belum sah. Jelas? Jelas, Bu? Jelas, Pak? Khitbah lamar. Jangan tunda-tunda. Udah jelas anak itu udah suka, udah jelas dia udah senang, kemudian dibiarkan dia pergi berdua-duaan di TPS, tempat pohon sawit, blok 15 dekat kuburan. Awak lewat bergerak-gerak, apalah bergerak-gerak nih? Rupanya pikir setan juga, rupanya kesetanan. Belum. Kenapa? Belum sah. Segerakan. Kalau dia meninggal, segerakan kubur. Kalau dia rumahnya rasanya meroboh, berdirikan cepat. Kalau dia perempuan, sudah saatnya nikahkan segera sebelum dia nikah sendiri. Bu, Pak, 2 khitbah lamar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah pulang aja. Udah tidur aja. Ini bapak-bapak. 2 ya. Tahapannya. Pertama apa tadi? Pertama pasangannya jelas, agamanya, akhlaknya. Kedua, khitbah lamar. Bu, masih tahan? Kalau ibu demonstrasi nguap, ibu berhenti ceramah ini.
Dah, saya ingin sampaikan kepada kita 2, 3. Kalau memang sudah saatnya dilamar, sudah segerakan nikah. Nikahnya juga cara Islam. Bagaimana caranya? Kan rukun nikah ada berapa, Pak? Pertama ada perempuannya. Yang kedua ada laki-lakinya. Yang ketiga ada ijab kabulnya. Yang keempat ada maharnya. Yang kelima ada 2 orang saksi. Laki-lakinya, perempuannya, 2 orang saksi, ijab kabul, apa Pak? Satu lagi, maharnya. Bu, ada kisah, ada cerita. Masih tahan Pak ya? Jadi ketika Nabi sedang ceramah di hadapan para sahabat, tiba-tiba datang seorang perempuan dari ujung. Ya Rasulullah, nikahi saya. Kata perempuan tadi kepada Rasul di hadapan para sahabat, ya Rasul, nikahi saya. Nabi diam. Di antara sahabat nyeletuk, ada perempuan nggak tahu malu, kira-kira begitu. Masa minta nikah sama Rasul? Nabi diam. Di antara para sahabat yang datang, ya Rasulullah, kalau kau nggak mau sama dia, sama aku aja. Kira-kira gini Pak, dia sedang ceramah seperti ini, datang perempuan dari sana, Pak Ustadz, nikahi saya. Saya diam aja. Pak Ustadz, nikahi saya diam aja. Pak Ustadz, nikahi saya diam aja. Rupanya di antara yang hadir, kalau Pak Ustadz nggak mau, sama aku aja. Perempuan itu nengok. Lalu Rasul mendekati laki-laki tadi. Lalu kemudian wanita tadi duduk. Nabi tanya, kamu punya apa untuk menikah sama dia? Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Coba pulang, periksa ada nggak cincin dari rotan, cincin dari besi. Ibu-ibu di rumah ada cincin? Ada cincin. Cincin emas ada? Emas ada di rumah? Berapa kilo? Bukan emas di samping. Cincin, ada nggak cincin? Pulang, cincin dari besi, pulang dia. Begitu dia pulang, diperiksa-periksanya, nggak ada. Dia balik, ya Rasulullah, saya udah pulang, saya periksa di rumah, nggak ada apa-apa. Yang ada apa? Yang ada cuma ini ya Rasul, apa? Kain sarung, pakaiannya. Jadi nanti kalau kain sarung kau kasihkan, kau pakai apa? Selain ini apa lagi? Ya Rasulullah, saya hafal Quran. Bu, Pak, pernah nggak di blok 15 ini maharnya hafal Quran? Pernah? Pernah? Yang ada segelas air, pernah saya dengar itu? Maharnya, ya Rasulullah, saya hafal Quran. Kata Rasul, hafalan Quranmu itulah menjadi maharnya. Anak-anak, Bu, kadang-kadang apa? Kau kalau mau nikah sama aku bisa, asal aku yang pribadi-pribadi aja. Mobilnya pribadi, kebunnya pribadi, rumahnya pribadi, serba pribadi. Gak ada apanya, gak ada rendah hatinya. Bu, Pak, gimana hafal Quran? Dinikahkan. Terkadang apa udah karena memang apa namanya nggak dasar agama, pokoknya harta saja. Nah, saya tahu kali psikologi anak-anak Pak, sejam udah hebat ini. Anak-anak, iya Ustadz persilahkan anak-anak tidur sekarang. Tidur. Tidur. Boleh tidur asal jangan ngorok. Asal jangan cerita. Bu,
Udah, lamar, nikah. Nikah dengan cara Islam. Ini proses anak soleh. Udah, laki-lakinya soleh, wanitanya solehah, ada 2 orang saksi, ada ijab kabulnya, ada maharnya. Mahar yang paling murah, itu yang terbaik. Sudah, nikah. Dah, 3. Yang keempat, prosesnya apa? Malam pertamanya juga Islam. Ini kena nggak diajari oleh keluarganya, nggak dititipkan ajari oleh keluarganya. Ya pokoknya Pak Ustadz kan udah sah, sudah sah. Padahal apa? Ada tuntunannya. Malam pertamanya baca doa ya Pak Haji ya, ya Pak Imam ya. Dalam rangka mendapatkan anak yang anak-anak. Udah tidur. Baik, 4, 5. Apalagi malam pertamanya sudah. Kemudian apalagi prosesnya atas izin Allah. Atas izin Allah suami istri itu cepat mendapat omongan. Apa tugas ayah? Berikan nafkah halalan thayyibah. Berikan nafkah yang halal, jangan yang haram. Kadang gara apa namanya? Hasil mencuri, hasil ngambil sawit orang lain, dibawa pulang kasih keluarga. Kullu lahmin nabata fannar aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka bagiannya. Bu. Udah, nampaknya ibu udah jam ya. Kalau kita dapat rezeki, apa yang dibilang? Alhamdulillah. Kalau dapat nikmat, apa disebut? Kalau dapat hati tertekan, apa yang dibaca? La haula wala quwata illa billah. Suaminya naik gaji, apa dibaca? Dikasih suami duit, apa dibaca? Suaminya nikah lagi, apa disebut? Astagfirullahaladzim. Bagaimana prosesnya Pak? Termasuk berikan nafkah yang halalan thayyibah kepada keluarga. Masih tahan ini? Udah masih tahan? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, baik orang tua kami itu masih hidup maupun telah tiada. Ampunkan mereka ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon petunjuk, bertambah takwa kami, dan mohon terjaga kehormatan kami, dan mohon kekayaan kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berikanlah kepada kami pasangan, keturunan yang menyenangkan hati kami, dan jadikanlah kami imam pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah kami suami-suami yang soleh, jadikanlah kami istri-istri solehah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
bukakanlah kepada kami semua pintu-pintu kebaikan. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal barakah, abwabal sihah, abwabal salamah, abwabal maghfirah, abwabal sakinah, abwabal jannah, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bukakanlah kepada kami semua pintu-pintu kebaikan, semua pintu-pintu keberkahan, semua pintu-pintu rezeki, semua pintu-pintu keberkahan, semua pintu-pintu ketenangan, semua pintu-pintu kesehatan, semua pintu-pintu surgamu, ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halalan thayyibah, jauhkan kami dari rezeki yang haram dan tidak dapat mengayakan kecuali Engkau ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa waj'alna tiba'ah wa arinal batila batila waj'alna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar supaya kami dapat untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil supaya kami dapat untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Allah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita bertemu kembali. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Cukup sampai di sini. Kalau diundang lagi, insya Allah datang kembali. Kafaratul majlis, mohon diperbanyak maaf, terima kasih. Sama-sama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.